Dia cutinya hanya 3 minggu dalam setahun. 3 minggu ini dihabiskan di Indonesia. Gimana kalau kita tahun ini nggak usah ke Indonesia, mending duitnya ditabung aja untuk ke luar negeri yang deket-deket sini. Dia bilang, jangan begitu, mumpung orang tuamu masih ada. Dan itu nggak selamanya, jadi sebisa mungkin kita pulang ke Indonesia kalau ada waktu. Ayu, Patrick, dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu, Patrick, dan Matt. Untuk subscriber baru, kita kenalan dulu. Nama saya Ayu, saya tinggal di Hongaria bersama suami saya Jolt, orang Hongaria, dan juga anak kami Matt. Jadi channel ini namanya Ayu, Patrick, dan Matt. Kita sering mendengar tentang gaya hidup minimalis yang sebenarnya adalah gaya hidup sederhana, sudah banyak diterapkan orang dari zaman dahulu, tapi memang belum ada nama yang keren seperti itu. Dan di video kali ini saya akan membahas topik yang satu ini lagi, khususnya adalah tentang 10 hal yang tidak dilakukan oleh orang yang menerapkan gaya hidup minimalis. Tentunya saya tidak bisa menanggung 100% orang yang melakukan gaya hidup minimalis ini akan menghindari hal-hal seperti ini. Tapi kebanyakan yang saya lihat dan juga berdasarkan pengalaman saya pribadi, inilah yang terjadi. Dan mungkin dari sharing video kali ini teman-teman akan bisa belajar. Semoga ada manfaatnya. Jadi kita langsung saja ke hal yang pertama. Tidak menunda pekerjaan. Pernah ada salah seorang teman saya main ke sini, kemudian dia tanya, Ayu, kamu kok nggak pernah ada tumpukan baju yang menggunung menunggu untuk disetrika? Saya bilang, karena saya tidak pernah menunda pekerjaan. Kalau ada yang perlu disetrika, ya cepat saja dilakukan. Dan bahkan untuk menghemat waktu, biasanya untuk baju-baju yang tidak gampang kusut seperti ini ya, tidak saya setrika. Banyak ibu-ibu di sini yang juga bekerja, jadi kalau tidak perlu sekali mereka tidak menyetrika baju mereka, kecuali yang memang bener-bener sangat rapi orangnya ya, jadi sampai celana dalam, baju dalam begitu disetrika ada juga. Matt juga membantu saya untuk menyortir pakaian dalam dan juga kaos kaki untuk dia dan ayahnya, jadi itu lumayan membantu. Dulu waktu Matt masih kecil, saya sering capek ngurus rumah sendirian dan ngurus bayi. Hal yang biasa untuk ibu rumah tangga. Kadang habis belanja begitu, saya langsung selonjor, bisa duduk sebentar, Matt masih tidur. Nggak sengaja atau karena saya malas, saya taruh beberapa koin di atas meja. Kemudian ayah Matt pulang dan dia lihat, itu koin kamu masih ada di atas meja. Ya, nanti saja. Percaya atau tidak, 5 hari kemudian koin-koin itu masih ada di sana, bahkan kadang beranak pinak. Jadi ayah Matt bilang, koin ini sudah 5 hari yang lalu ada di sini, cuma butuh beberapa detik untuk beresin. Kenapa nggak langsung dilakukan? Saya merasa baru duduk sebentar saja disuruh bangun, kayak gitu ya. Waktu itu sih saya jawab gini teman-teman, kalau cuma butuh waktu beberapa detik, kenapa nggak kamu beresin sendiri? Kayak gitu, jadinya kami malah beneran berantem. Sekarang kami tahu, kalau ada masalah seperti itu, saya lihat ada sesuatu yang geletakan, misalkan kaos kaki, ya sudah saya ambil, saya bereskan. Kalau dia lihat saya nggak sengaja taruh, misalnya pisau di meja dapur, dia ambil, dibalikin ke tempatnya. Itu saja, nggak usah saling menyalahkan. Yang kedua adalah tidak melewatkan saat-saat paling penting dalam hidup. Untuk orang minimalis, antara benda dan orang, apalagi orang-orang terdekat kita, mana yang lebih penting? Jawabnya jelas. Pasti orang, keluarga, saudara-saudara, teman dekat kita. Mana yang lebih penting? Masak berjam-jam di dapur atau menemani anak main? Untuk saya, apalagi karena Matt anak tunggal, ya jelas sekali main dengan anak itu jauh lebih penting. Apalagi keluarga saya nggak doyan makan, ngapain saya berjam-jam di dapur sementara nanti nggak ada yang makan. Jadi waktu yang saya gunakan di dapur, itu akan saya curahkan untuk keluarga saya. Yang jelas kami sadar kalau waktu itu tidak bisa diulang. Suatu saat anak kita akan beranjak dewasa dan mungkin dia akan punya lingkungan sosial yang berbeda. Lebih suka untuk meluangkan waktu dengan teman-teman daripada dengan orang tua. Jadi sebelum waktu itu datang, kita bisa sebanyak mungkin meluangkan waktu untuk mereka. Di lain pihak, kita juga begitu terhadap orang tua. Mumpung orang tua masih ada, kita berusaha untuk membahagiakan mereka. Kalau ada teman-teman yang tanya, Mbak Ayu sudah keliling Eropa,
Saya jawab belum. Mungkin hanya ke negara-negara yang dekat seperti Austria begitu, tapi karena ada keperluan. Karena setiap kali kami ada rezeki, kami memilih untuk mudik ke Indonesia menengok keluarga kami, khususnya adalah bapak dan ibu saya di kampung. Kecuali sekarang dalam masa pandemi ya. Dan ini pernah saya omongkan dengan suami saya, Ayah Matt. Saya sungkan ya teman-teman, karena dia cutinya hanya 3 minggu dalam setahun. 3 minggu ini dihabiskan di Indonesia. Kadang teman-temannya tanya ke dia, apa kamu nggak bosen setiap ada cuti ke Indonesia, mendingan kemana gitu? Saya tanya juga karena saya dengar komentar orang-orang seperti itu, kan nggak enak. Gimana kalau kita tahun ini nggak usah ke Indonesia, mending duitnya ditabung aja untuk apa, kayak untuk investasi, atau kita bisa ke luar negeri yang deket-deket sini. Dia bilang, jangan begitu, mumpung orang tuamu masih ada, dan itu nggak selamanya. Jadi sebisa mungkin kita pulang ke Indonesia kalau ada waktu. Nanti kalau kita sudah pensiun, kita bisa cuti kemanapun yang kita mau. Yang ketiga, tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang diri kita. Kalau kita ngomongin tentang bos di kantor yang kasih pendapat tentang kerjaan kita, ya tetap harus kita dengarkan. Dalam hal ini adalah tentang penampilan kita, cara berdandan. Misalnya kalau ada komentar negatif. Apakah kalian memperhatikan baju orang-orang di sekitar kalian setiap hari, setiap saat? Sepatu mereka, tas mereka, mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau saya tidak tahu. Apakah teman saya 3 hari yang lalu dan sekarang sepatunya ganti? Saya nggak pernah memperhatikan. Jadi saya berpendapat mereka juga nggak terlalu peduli dengan baju saya, dengan tas saya, dengan penampilan saya. Dan meskipun mereka peduli, setidaknya mereka nggak pernah ngomong di depan saya sampai, kamu kok nggak pernah ganti tas? Kalaupun ada, tapi belum pernah, ya saya bilang aja, nggak apa-apa, tas ini bersih kok dan masih bisa dipakai. Saya pernah nonton video di YouTube, ada orang Arab yang menjelaskan, videonya dalam bahasa Inggris ya, kenapa orang Arab bajunya nggak pernah ganti, selalu sama. Dia nunjukin lemarinya isinya bajunya sama semua seperti itu. Mau ganti baju nggak usah bingung, hari ini pakai apa ya, hari ini warna baju apa sebaiknya, nggak usah karena semua bajunya sama. Dia nggak peduli dengan pendapat orang lain, yang jelas dia nggak berbuat salah. Ini hanya contoh saja, bukan berarti kita harus 100% menirukan ya. Cuma kalau kita tidak salah, nggak usah mempedulikan pendapat orang lain. Yang saya lakukan di sini, karena di rumah setiap hari saya pakai kaos kaki. Kaos kaki saya itu semuanya warnanya hitam. Kalau saya beli biasanya satu paket itu isinya 10 pasang kaos kaki dan semuanya hitam. Tapi setiap hari saya ganti, jangan khawatir. Yang keempat, tidak mengikuti tren dalam berpakaian, dalam berdandan. Teman-teman tahu tidak, kadang tren itu diciptakan oleh para produsen baju, kosmetik, tas, dan lain sebagainya. Selama musim gugur, warna yang sedang trending adalah merah marun. Kalau kita misalnya pakai baju warna biru, apakah kena denda? Enggak juga kan? Apakah ada yang bilang, kamu kok pakai baju biru, harusnya pakai marun dong? Enggak ada kan? Di awal musim, berarti musimnya belum mulai, tapi semua tren ini sudah pada marak di mana-mana. Di TV, kita lihat di majalah, di koran, di berbagai media sosial. Lah, kok mereka sudah tahu? Ya karena mereka sendiri yang menciptakan, kemudian mereka membayar berbagai influencer di Instagram, di Facebook, di mana-mana, di YouTube untuk mengiklankan produk mereka. Dan akhirnya para followers akan membeli barang-barang itu tadi. Dan ini pasti akan terus berganti karena ini adalah sumber mata pencaharian mereka. Saya tidak pernah membeli baju yang sedang trending, tapi beli baju yang cocok untuk saya dan sesuai dengan selera saya dan membuat saya merasa nyaman. Kebanyakan minimalis mereka suka mengenakan warna-warna netral, warna kulit, hitam, putih, coklat seperti itu. Tapi saya lebih suka warna yang terang seperti ini. Menurut saya nggak masalah ya, karena dalam satu corak dress ini ada beberapa warna yang bisa saya kombinasikan seperti ungu, pink, biru, bahkan hitam, putih pun masih ada. Dan ini jadi saya bisa pakai sweater ataupun jaket dengan warna senada. Yang kelima, tidak menyimpan baju yang tidak pernah terpakai. Ada beberapa baju yang mempunyai nilai sentimental. Mungkin baju ketika kita menikah, baju ketika ketemu pacar pertama kali, atau baju anak kita waktu masih bayi. Ada berbagai hal seperti itu. Sampai hal yang, baju ini bagus kalau saya
turun 5 kg mungkin masih bisa muat begitu. Kalau sudah 10 tahun kita tidak bisa menurunkan 5 kg, kemungkinan 10 tahun ke depan juga akan susah. Saya bilang kemungkinan ya, masih bisa tapi jarang terjadi. Seperti saya juga mau menurunkan 5 kg itu susah. Yang saya lakukan adalah menyimpan beberapa baju saja untuk kenang-kenangan, seperti baju Matt waktu masih kecil, baju waktu saya menikah dengan ayah, seperti itu. Kalau yang hanya untuk, oh nanti kalau turun bisa kepakai lagi, kayak gitu saya nggak punya, sudah saya berikan ke orang lain. Yang keenam, tidak menumpuk barang yang kemungkinan nanti akan berguna. Kalau di Indonesia mungkin masih bisa seperti itu, menumpuk koran-koran, plastik-plastik begitu ya, nanti bisa dijual ke orang. Kalau di sini nggak ada orang yang mau beli, dan juga tempatnya nggak ada, kami nggak punya gudang. Jadi memang kami hanya menyimpan barang-barang yang berguna untuk kami saja. Kalau untuk ibu-ibu yang suka masak, biasanya masalahnya adalah membeli bumbu-bumbu dapur yang sebenarnya kurang perlu. Misalnya, saya nggak setiap hari pakai saus tiram, tapi kali ini mau masak sesuatu yang menggunakan saus tiram. Dan itu saya belinya botolan, sisanya saya simpan untuk lain kali gitu. Tapi karena saya jarang menggunakan saus tiram, akhirnya nggak kepakai. Setahun ada di situ, begitu saya mau pakai lagi, saya lihat, oh sudah kadaluarsa. Jadinya kan mubazir. Kalau dalam 6 bulan kita nggak pakai, kemungkinan 6 bulan berikutnya kita juga nggak akan pakai. Mungkin sekali 2 kali saja. Tidak menghabiskan waktu lama untuk bersih-bersih. Kadang-kadang iya, seperti ada yang namanya spring cleaning. Kalau diartikan secara perkata adalah bersih-bersih selama musim semi, seperti sekarang. Tapi arti sekarang lebih ke bersih-bersih yang secara menyeluruh gitu teman-teman. Mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali ini akan dilakukan. Tapi kalau untuk bersih-bersih seminggu, saya nggak akan membutuhkan waktu banyak. Seperti poin yang pertama tadi, saya tidak menunda pekerjaan. Begitu saya lihat kotor, langsung saya lap. Jadi bersihkan. Jadi hari Minggu pas weekend, saya tidak membutuhkan waktu banyak untuk bersih-bersih, beres-beres di rumah. Lagi pula, dengan menerapkan gaya hidup minimalis, barang kami sedikit, nggak banyak yang perlu dibersihkan. Jadi setiap akhir pekan kami nggak perlu turun gunung untuk bersih-bersih seharian, dan kami lebih bebas untuk bersenang-senang. Yang kedelapan, tidak gampang terpengaruh oleh iklan. Sekarang apalagi saya tinggal di sini, nggak pernah nonton TV, nggak pernah baca koran, majalah, paling sumber informasi saya internet. Dan mungkin yang membantu untuk saya adalah saya tidak mendapatkan kesenangan dari window shopping. Orang sini suka window shopping, artinya mereka sebenarnya nggak perlu beli apa-apa, tapi sekedar untuk refreshing, mereka jalan-jalan ke toko, lihat-lihat bajunya atau tas atau apapun, dan saya nggak suka seperti itu, jadi no problem. Kecuali kalau saya diajak ke toko Asia yang memang saya suka, di situ saya bisa ngabisin duit banyak karena sesuai dengan minat saya. Tapi juga saya nggak sering sih pergi ke toko Asia, mungkin dalam setahun bisa dihitung dengan jari. Nomor 9, tidak merasa berdosa ketika menginginkan sesuatu. Namanya juga manusia, pasti kita masih mempunyai keinginan tertentu, dan kadang kita menginginkan barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ini contohnya suami saya saja, dia merupakan pecinta mobil. Menurut kebutuhan kita, beli mobil seadanya saja kan juga sudah bisa. Yang penting bisa jalan, nggak rusak. Tapi dia suka mobil sport. Dan mobil sport kan lebih mahal. Ya namanya juga hobi, dan karena dia sudah menerapkan gaya hidup minimalis, dia itu bener-bener nggak pernah belanja baju dan nggak hobi. Kalau saya belikan dipakai, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak pernah minta. Nggak hobi jajan di luar, dia lebih suka makan makanan saya. Selama kerja di kantor, setiap hari dia pun bawa bekal dari rumah, saya sendiri yang masakin. Segitunya teman-teman. Jadi otomatis kesempatan untuk membeli sports car yang dia inginkan tadi, mobil sport, bisa diraih karena dia rajin menabung. Dan itu pun dia masih pilih mobil second hand. Dan jenisnya yang harganya masih termasuk affordable, nggak terlalu mahal untuk ukuran mobil seperti itu. Yang terakhir, tidak menyiksa diri sendiri. Kalau kalian nonton video orang-orang yang menerapkan gaya hidup minimalis, declutter, semua yang nggak dibutuhkan, nggak pernah dipakai, dibuang atau didaur ulang.
Barang-barang yang nggak penting dibuang, dikasih hadiah oleh orang dibuang saja. Kalau nggak betul-betul butuh, kayaknya hidupnya benar-benar minim gitu ya, seadanya. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Orang-orang seperti ini, termasuk saya juga, tetap mempunyai keinginan. Kalaupun mungkin keinginannya bukan shopping, pasti ada hal-hal yang lainnya. Dan kadang-kadang juga membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Seperti kadang-kadang kami kalap waktu belanja karena lihat diskon. Untuk saya sebenarnya saya suka belanja baju, tapi sekarang bisa saya rem. Kadang saya lihat, oh baju ini bagus banget, pengen beli. Ya kadang-kadang saya beli. Dan menurut saya sekali-sekali boleh-boleh saja, namanya juga manusia, asal jangan terus-terusan. Kalau khilaf itu kan sekali, kalau terus-terusan itu namanya doyan. Kata anak zaman now begitu. Kadang-kadang kita lagi nggak mood ngapa-ngapain, mau bersih-bersih rumah, lagi males, mau masak lagi males, jadi ya biarkan saja dalam sehari ini rumah berantakan, besok diberesin lagi. Nggak apa-apa, nggak usah mukulin diri sendiri, oh kamu males banget nggak mau langsung bersih-bersih. Nggak apa-apa, setiap orang punya hari libur. Kalau kalian lagi suntuk pengen main game di HP, di komputer, ya silahkan, asal jangan terus-terusan. Dalam hidup itu pasti ada naik turunnya, kadang kita membuat kesalahan. Dari situ kita bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Intinya setiap orang punya waktu 24 jam dalam sehari. Kita ibaratkan sebuah lingkaran. Ini 24 jam. Tergantung kita bagaimana untuk mendistribusikan waktu kita ini. Ini akan berbeda untuk setiap orang. Apakah kita mau bersih-bersih seharian, apakah kita mau kerja seharian, dibagi dengan anak, main dengan anak, membahagiakan orang tua dan mertua, sosialisasi dengan teman, kita sendiri yang bisa mengaturnya. Jadi begitulah video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.